Aku pernah berpikir bahwa kehilangan ibu adalah luka terdalam yang bisa kualami, sampai hari itu tiba dan segalanya runtuh lebih dalam lagi. Pacar ayahku, Tante Lina, menatapku dengan mata penuh kebencian, suaranya dingin menusuk saat dia berkata, "Kau bukan lagi bagian dari keluarga ini, Ardi. Seorang gay seperti kau hanya akan mencoreng nama baik kami." Dadaku sesak, napasku tercekat, karena ayah hanya diam di sampingnya, tak membela. Hari-hari setelah pemakaman ibu terasa seperti kabut tebal yang menyelimuti Jakarta. Aku, Ardi, berusia 18 tahun, baru saja lulus tinggal di rumah sederhana kami di pinggiran kota, di mana suara adzan maghrib selalu menjadi pengingat waktu. Ibu pergi begitu saja karena kanker yang menggerogoti tubuhnya pelan-pelan. Aku ingat betapa dia selalu tersenyum meski lemah, memegang tanganku erat, berbisik, "Jadilah dirimu sendiri, nak. Tuhan menciptakanmu dengan cinta." Kata-kata itu kini menjadi penyangga terakhirku, tapi juga sumber rasa bersalah yang menggerogoti dari dalam. Ayah, seorang pegawai negeri biasa, hancur. Dia jarang bicara, mata merah karena tangis malam. Beberapa bulan setelah ibu tiada, dia membawa pulang Tante Lina. Wanita itu cantik, berusia akhir 30-an, bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Awalnya aku senang. Ayah tersenyum lagi, rumah terasa hidup dengan tawa mereka. Tante Lina memasak nasi goreng kesukaan ayah, membersihkan rumah, seolah mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibu. Aku berusaha ramah, memanggilnya Tante dengan hormat, membantu cuci piring atau belanja ke pasar. Tapi semuanya berubah saat rahasiaku terbongkar. Aku tak pernah berniat menyembunyikan selamanya, tapi di Indonesia ini, menjadi gay seperti membawa bom waktu. Aku jatuh cinta pertama kali pada Rio, teman kuliahku di Universitas Negeri Jakarta. Kami bertemu di kelas sastra, dia dengan senyum hangat yang membuat hatiku berdegup tak karuan. Kami sering duduk di bangku taman kampus, berbicara tentang puisi Pramoedia atau mimpi masa depan. Sentuhan tangannya saat memberi catatan kuliah membuatku merasa hidup. Cinta itu tumbuh pelan, penuh rahasia, karena kami tahu masyarakat di sekitar tak akan mengerti. Malam itu aku lupa mengunci ponsel. Tante Lina menemukan pesan-pesan kami. "Oto Rio yang kupeluk di oto rahasia, kata-kata aku cinta kamu di yang kutulis untuknya." Dia langsung menghadapku di ruang tamu saat ayah sedang lembur. "Apa ini, Ardi? Kau seperti itu." Suaranya bergetar, campuran jijik dan marah. Aku hanya bisa diam, air mata mengalir tanpa suara. Dalam hati aku berteriak, mengapa harus seperti ini? Mengapa aku tak bisa normal seperti yang mereka harapkan? Ayah pulang larut, Tante Lina langsung cerita. Aku mendengar dari kamar, suara mereka berdebat pelan. Ayah bilang dia anakku, Lina. Kita harus terima. Tapi Tante Lina tegas, tidak, Mas. Di masyarakat kita ini dosa besar. Tetangga akan bicara, keluarga akan malu. Kalau dia tetap di sini, aku pergi. Ayah diam lama. Pilihan itu menyakitkan bagiku. Aku tahu ayah mencintaiku, tapi dia juga butuh pendamping setelah kehilangan ibu. Keesokan harinya, Tante Lina mengemas barang-barangku. "Kau bisa tinggal di kosan atau cari tempat lain," katanya dingin. Aku menatap ayah, mengharap pembelaan. Tapi dia hanya menunduk, "Makan ayah, nak." Hati ini hancur berkeping. Apakah cinta keluarga begitu rapuh? Apakah orientasiku ini benar-benar kutukan? Aku mengemasi tas, meninggalkan rumah yang penuh kenangan ibu. Di jalan, hujan deras Jakarta membasahi tubuhku, seolah langit ikut menangis atas penolakan itu. Rio menelepon saat aku duduk di warung kopi pinggir jalan. "Ardi, kamu di mana? Suaramu aneh." Aku cerita semuanya, suara tersendat. Dia diam lama lalu bilang, "Aku di sini untukmu. Kita hadapi bersama." Kata-kata itu memberi sedikit cahaya di kegelapan.
Tapi dalam hati, konflik bergolak hebat, haruskah aku melawan atau menyerah demi ayah bahagia? Hujan tak kunjung reda malam itu mencerminkan kekacauan dalam diriku yang semakin menjadi. Aku pernah yakin bahwa cinta Rio cukup untuk melawan dunia, tapi kini, setelah diusir dari rumah sendiri, keraguan itu menggerogoti seperti racun lambat. Bagaimana jika aku salah memilih jalan ini? Bagaimana jika akhirnya aku sendirian, tanpa keluarga, tanpa siapapun? Aku pindah ke kosan murah di dekat kampus, kamar kecil dengan dinding retak dan suara tetangga yang selalu ramai. Rio membantu membawa barang, tangannya memegang erat bahuku saat kami naik tangga. "Kamu kuat, Ardi. Ini hanya sementara," katanya lembut. Matanya penuh kasih, membuatku ingin menangis lagi. Kami duduk di lantai kamar kosong, saling peluk tanpa kata. Sentuhannya hangat, tapi pikiranku melayang pada ayah. Apakah dia menyesal? Atau lega karena Tante Lina kini bebas mengatur rumah tanpa aib seperti aku? Hari-hari berikutnya terasa berat. Kuliah sastra yang dulu menyenangkan kini seperti beban. Aku menghindari teman-teman, takut mereka tahu. Di Indonesia, gosip menyebar cepat, apalagi di lingkungan kampus yang campur aduk antara modern dan konservatif. Rio selalu ada, mengajak makan di kantin, berjalan pulang bersama. Cintanya tulus, dia cerita tentang keluarganya di Bandung yang menerima orientasinya dengan pelan-pelan. Ayahku awalnya marah, tapi ibu membela. Sekarang mereka biasa saja, katanya suatu sore di taman. Tapi konflik dalam hatiku semakin dalam. Aku rindu ayah. Beberapa kali aku menelepon, tapi Tante Lina yang angkat, ayah sedang tidur. Aku tahu itu bohong. Suatu malam, aku nekat pulang ke rumah. Pintu dibuka ayah, wajahnya kurus, mata lelah. "Nak," suaranya parau. Kami duduk di teras, hening lama. "Ayah rindu kamu," katanya akhirnya. Air mataku jatuh. "Kenapa ayah biarkan Tante Lina usir aku?" tanyaku lirih. Ayah menghela napas panjang. "Ayah takut kehilangan lagi. Setelah ibumu pergi, ayah tak kuat sendirian." "Lina." Dia memberi ayah kekuatan. Kata-kata itu menusuk. Aku paham, tapi sakit. Tapi aku anak ayah. Orientasiku bukan pilihan, Yah. Ini aku. Ayah memelukku erat, tapi saat Tante Lina keluar, dia langsung lepaskan. "Sudah malam, Ardi. Pulanglah." Penolakan itu lagi lebih dalam. Kembali ke kosan, Rio menunggu. Kami berbicara panjang, dia mendengar tanpa menghakimi. "Kamu harus makan ayahmu pelan-pelan," katanya. Cinta kami tumbuh lebih erat di tengah badai. Kami menghabiskan waktu bersama, membaca buku, mendengar lagu-lagu lama Iwan Fals yang bicara tentang perjuangan. Tapi masyarakat mulai bicara. Tetangga kosan curiga melihat kami sering bersama. Seorang teman kuliah bertanya langsung, "Kalian pacaran ya?" Aku bohong, tapi hati gelisah. Konflik memuncak saat Tante Lina datang ke kosan. Dia berdiri di depan pintu, mata merah. "Ardi, ayah sakit. Dia stres karena kamu." Aku panik, langsung ikut dia pulang. Ayah terbaring lemah, tekanan darah tinggi. Aku duduk di sampingnya, memegang tangan. "Makan ayah," bisiknya. Tante Lina di sudut ruang, tatapannya dingin. "Kalau kamu mau ayah sembuh, jangan muncul lagi dengan gaya itu." Malam itu aku tinggal sementara. Tapi tekanan semakin berat. Tante Lina selalu mengawasi, melarang aku bertemu Rio. "Dia pengaruh buruk," katanya. Aku diam, tapi dalam hati memberontak. Apakah aku harus memutus Rio demi ayah? Cinta itu begitu dalam, Rio adalah cahaya di kegelapan. Tapi keluarga. Ibu pernah bilang keluarga segalanya. Rio marah saat aku cerita. "Kamu tak bisa terus begini, Ardi. Mereka harus terima kamu apa adanya."
Kami bertengkar pertama kali, suara kami naik di taman kampus. Air mata Rio jatuh, aku cinta kamu, tapi kalau kamu pilih mereka, aku paham. Hati ini robek. Pilihan mana yang benar? Pagi itu, ayah semakin lemah, dokter bilang stres berat memicu komplikasi. Aku tak bisa tinggalkan dia, meski Tante Lina selalu mengawasi seperti elang. Dalam hati, konflik semakin ganas, aku cinta Rio, tapi melihat ayah seperti ini membuatku bertanya-tanya, apakah pengorbanan ini layak? Apakah cinta sesama jenis benar-benar pantas diperjuangkan sampai merusak keluarga? Aku jarang bertemu Rio, hanya pesan singkat. Dia paham, tapi aku tahu dia kesepian. Suatu hari, dia datang ke rumah sakit tempat ayah dirawat. Aku ingin lihat ayahmu, katanya tegas. Aku panik, tapi ingkan. Di koridor, Tante Lina melihat kami. Siapa ini? Tanyanya curiga. Rio memperkenalkan diri sebagai teman kuliah. Tapi mata Tante Lina tajam, dia tahu. Malamnya, ledakan terjadi. Tante Lina marah besar pada ayah. Lihat, Mas. Anakmu bawa teman spesial itu ke sini. Kalau tetangga tahu, habis kita. Ayah lemah, tapi membela, biarkan saja, Lina. Ardi bahagia dengan itu. Pertengkaran mereka hebat, aku mendengar dari kamar. Tante Lina ancam pergi kalau aku tak berubah. Ayah menangis, jangan tinggalkan aku lagi. Aku tak tahan. Aku konfrontasi Tante Lina. Tante, aku tak minta lahir seperti ini. Tapi aku manusia, punya hak bahagia. Dia tertawa sinis, di Indonesia ini, guys seperti kamu dianggap penyakit. Agama kita tak inginkan. Kata-kata itu menusuk dalam, membuatku ragu lagi. Benarkah aku salah? Benarkah Tuhan membenciku? Rio semakin mendukung. Kami bertemu diam-diam di kai kecil. Dia cerita tentang komunitas di Jakarta yang saling dukung. Kita tak sendirian, Ardi. Banyak yang seperti kita berjuang diam-diam. Cintanya semakin dalam, dia rencanakan masa depan bersama, mungkin pindah ke kota lain yang lebih terbuka. Tapi aku takut. Meninggalkan ayah. Konflik memuncak saat ayah pulih sedikit. Dia panggil aku sendirian. Nak, ayah salah. Ayah takut kehilangan Lina, tapi lebih takut kehilangan kamu. Air matanya jatuh. Aku peluk dia erat. Ayah terima aku, tanyaku harap. Dia mengangguk pelan-pelan ya, nak. Ayah butuh waktu. Tapi Tante Lina tak berubah. Dia ultimatum, aku atau dia. Ayah bingung, stres lagi. Aku putuskan pergi lagi, demi ayah tenang. Rio marah, kamu selalu mengalah. Kapan kamu perjuangkan kita? Kami bertengkar hebat, dia pergi dengan air mata. Hati ini hancur total. Sendirian lagi, aku merasa dunia menindih. Di kosan, aku banyak termenung. Mengapa cinta harus begitu sulit? Mengapa masyarakat kita begitu keras? Aku ingat ibu, kata-katanya tentang Tuhan yang mencinta. Tapi realita pahit. Keraguan itu semakin menguasai, seperti gelombang yang tak henti menghantam. Aku pernah percaya bahwa waktu akan menyembuhkan, tapi kini, terpisah dari Rio dan ayah yang masih rapuh, aku merasa seperti kapal karam di tengah lautan Jakarta yang ramai tapi kesepian. Aku coba hubungi Rio, tapi dia tak balas. Sakit itu dalam, lebih dari penolakan Tante Lina. Cinta kami yang dulu penuh harap kini retak. Aku cari dia di kampus, tapi dia hindari. Akhirnya, di perpustakaan, kami bertemu. Matanya merah, Ardi, aku lelah menunggu kamu berani. Aku jelaskan tentang ayah, tapi dia geleng kepala, cinta butuh keberanian, bukan pengorbanan terus-menerus. Saat itu, aku sadar betapa aku mencintainya. Kami bicara panjang, air mata bercampur. Dia peluk aku tak mau kehilangan kamu. Kami baikan tapi janji aku harus hadapi keluarga.
Ayah semakin baik, tapi Tante Lina semakin dominan. Dia ajak ayah pindah ke rumahnya jauh dari aku. Aku panik datang ke rumah. Pertengkaran besar terjadi. Kau pilih dia atau aku, Yah, teriakku. Ayah menangis, ayah cinta kalian berdua. Tante Lina pakai agama sebagai senjata, cerita ke tangga bahwa aku sakit. Gosip menyebar, membuat ayah malu. Tekanan masyarakat Indonesia yang konservatif itu nyata, seperti belenggu tak terlihat. Rio dukung aku, kami hadapi bersama. Kami datang ke rumah, Rio bicara pada ayah. Pak Ardi anak baik. Cinta kami tak merugikan siapapun. Ayah diam, tapi mata lembut. Konflik semakin gaicen saat Tante Lina ancam cerai kalau ayah terima aku. Ayah hancur lagi. Puncak badai tiba saat ayah kolaps lagi, masuk res. Aku dan Rio di sampingnya, Tante Lina marah melihat Rio. Keluar, teriaknya. Tapi ayah pegang tanganku, biarkan dia di sini. Di ruang tunggu, Tante Lina serang aku habis-habisan. Kau penyebab ayah sakit. Gai seperti kau dosa. Aku balas, suara gemetar, Tante, cinta bukan dosa. Aku tak pilih ini, tapi aku terima diri sendiri. Rio bela cerita perjuangannya sendiri. Tante Lina diam, tapi mata penuh amarah. Ayah sadar, panggil kami semua. Lina, kalau kamu tak bisa terima Ardi, pergilah. Aku tak mau kehilangan anakku lagi. Kata itu mengejutkan. Tante Lina menangis, tapi akhirnya pergi. Ayah peluk aku, makan ayah lama sekali. Waktu pelan-pelan menyembuhkan. Ayah terima Rio, kami sering makan bersama. Masyarakat masih bisik-bisik, tapi ayah bela aku. Anakku baik, itu cukup. Cinta Rio semakin kuat, kami rencanakan hidup bersama, saling dukung di tengah tantangan Indonesia. Aku belajar bahwa penerimaan dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, baru dunia. Luka kehilangan ibu dan penolakan dulu kini jadi kekuatan. Hidup tak sempurna, tapi penuh cinta sejati, manusiawi, penuh pengampunan. Akhirnya, kami bahagia dalam cara kami sendiri.